Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadirin wal hadirat, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana min ummati habibihi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ba'dah ala khatamin nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin. Rabbi salli wa sallim alaihi salatan daimatan baqiyatan ila yaumiddin. Wa ba'd, yang langsung saja untuk mempersingkat waktu, bahwa nanti kami sampaikan di akhir doa kita ada sedikit lomba kuis yang untuk para santri dan santri tahfiz dan juga kepada hadirin wal hadirat atas kesepakatan sisa sumbangan donasi uang yang telah terkumpul. Jadi insya Allah nanti yang pertama ada 4 soal tahfiz yang kami serahkan kepada Ustadz Fauzi Al-Hafiz, 2 soal untuk laki-laki, 1 soal betul jawabannya bagi nanti yang mampu menjawab 50.000, dan 2 soal untuk santriwati perempuan. Sedangkan 4 soal lagi kami serahkan kepada Bang Anda Ustadz Zulkifli untuk memberikan soal materi fikih, 2 untuk jamaah laki-laki dan 2 untuk jamaah perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih hamba-hambanya untuk bersambung dan mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian betul-betul dalam ilmu nahwu, ini harfu syartiyah. Jadi kata-kata kalau kalian betul-betul mencintai Allah, karena ini huruf syartiyah, ini maksudnya seperti ini. Kalau kalian ingin menjadi orang, jadi walaupun belum ada cinta, belum ada rasa yang hebat cinta kepada Nabi, ayat ini sudah mengajarkan bagaimana mendapatkan cinta tersebut, karena yang digunakan dalam ayat ini huruf syartiyah untuk tujuan yang sekarang dan akan datang. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian lagi mencintai Allah atau belum mencintai Allah tapi ingin mencintai Allah, katakan wahai Muhammad, ikuti aku. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sedaya mampunya, wajib, karena yang bilang Allah sendiri mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya di ujung ayat tersebut, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan semua dosa-dosamu diampuni. Ini karena Abang Anda tadi menyinggung masalah cinta. Sebenarnya masalah cinta ini biasanya yang paling paham si Fajri. Mana si Fajri? Kalau nengok statusnya kadang, si Fajri lagi berdiri di atas jembatan kanal tua sebenarnya itu. Pakai kacamata hitam, peci hitam, tulisannya di bawah, mengagumimu adalah takdirku. Meninggal aku dulu Fajri, biar tahu kau teh manis itu rasanya pahit. Kemudian betul, sebenarnya perkara mencintai Allah dan Rasulnya ini bukan perkara yang mudah. Karena berhubung tadi Abang Anda disinggung sebenarnya bagaimana, ini pernah Nabi cobakan pertanyaan ini kepada sepintar-pintar sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang dimana beliau adalah menentunya sendiri. Nabi pernah bertanya begini, wahai Ali, apakah kau mencintai Allah? Tentu ya Rasulullah. Apakah engkau mencintai utusan Allah? Maksudnya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Apakah engkau mencintai Fatimah binti Rasulullah? Tentu saja ya Rasulullah. Apakah engkau mencintai Hasan wal Husain? Anaknya. Tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi bilang begini, bagaimana mungkin engkau gabungkan 4 cinta dalam satu hati? Bagaimana 4 cinta bisa menampung dalam satu hati? Gara-gara Rasulullah bilang seperti itu, Sayyidina Ali merasa duka cita karena khawatir dia dalam kedustaan di antara jawaban tersebut. Dia berpikir, kalau aku cinta Allah berarti sebenarnya aku berkurang bercinta kepada Rasulullah. Kalau aku betul-betul cinta istriku Sayyidah Fatimah putrinya Nabi, jangan-jangan aku berkurang mencintai Nabi. Pulanglah Sayyidina Ali ke rumahnya. Sampai di rumah Sayyidah Fatimah melihat suaminya Sayyidina Ali dalam duka cita. Ditanya,
Wahai suamiku, ada apa? Sayyidina Ali pun menceritakan ujian pertanyaan Rasulullah tersebut. Sayyidah Fatimah tersenyum. Inilah bukti bahwa putrinya Rasulullah tidak kalah ilmu, amal, ibadah dari semua sahabat yang laki-laki. Sayyidah Fatimah bilang begini, seharusnya engkau menjawab bahwa manusia itu Allah ciptakan 4 sisi. Ada kiri, ada kanan, ada muka dan belakang. Aku mencintai Allah dan Rasulnya dengan iman dan akalku. Aku mencintai Sayyidah Fatimah dengan jiwaku. Sedangkan untuk dalam kenabian, aku kerahkan mencintainya ruhku. Dan seluruh jiwa ragaku secara zahirnya akan kukerahkan untuk mencintai Hasan dan Husain. Jadi maksud Sayyidah Fatimah, hati itu mempunyai sisi yang mengejuantah dalam keempatnya, yang dimana kalau disatukan semua cinta dalam hati tersebut tidak akan merusak salah satu cinta dari segi apapun kalau dasarnya adalah Allah dan Rasulnya. Kalau betul mencintai Allah dan Rasulnya, pasti mencintai ahli baitnya, keluarganya, anak-anaknya, kawan-kawan, saudaranya, jirannya semua. Kalau dia mengaku cinta Allah dan Rasulnya tapi tidak cinta kepada keluarganya, berarti cinta yang asal kepada Allahnya ini bohong. Kenapa? Allah sendiri yang menyuruhmu untuk mengasihi, mencintai keluargamu, saudaramu, dan orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu, salawat dan salam tentunya tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana tidak ada sebaik-baik waktumu, umurmu, masamu, dan tempatmu kecuali seperti saat-saat ini, saat bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Mintalah hajatmu apapun di sini, karena pada saat ini Allah lah yang menghendaki bahwa engkau berada di sini. Berapa ribu orang beriman tapi tak dapat izin dari Allah untuk beramal. Berapa banyak orang beramal tapi tak dapat izin dari Allah untuk ikhlas. Berapa banyak orang yang ikhlas itu pun masih khawatir apakah amalnya diterima di akhirat atau tidak. Maka dari itu para ulama mengatakan tidak ada kebahagiaan yang paling besar bagi ahli barzakh kecuali salah satu keluarga atau ahli baitnya berada pada majelis ilmu atau majelis maulid Nabi atau zikir kepada Allah atau pada tempat-tempat yang digunakan untuk ibadah. Jadi keluarga-keluarga yang telah mendahului kita, seperti saat inilah dia yang paling Allah bahagiakan di kuburnya karena salah satu keluarganya dalam acara yang langsung tersambung secara niat dan perbuatan kepada Rasulullah SAW. Dari itu mintakan dan hajatkanlah segala sesuatu kebaikan pada saat ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha memberi atas setiap siapapun, baik yang beriman ataupun tidak. Kemudian setelah itu, untuk menghemat pembicaraan kita ini, kami singgung sedikit tujuan rahasia penciptaan Nabi Muhammad SAW sebagai khalifah, sebagai makhluk terbaik yang bisa memimpin kehidupan di alam jagat raya ini. Kalau kita singgung ini, berarti kita harus pergi ke awal dalam cerita surah Al-Baqarah, penciptaan Nabi Adam AS. Sebelum terciptanya manusia, Allah telah membumingkan bumi ini dengan seluruh makhluk-makhluk seperti bangsa jin dan hewan-hewan semuanya. Puluhan ribu tahun jin menempati dan menghuni bumi ini. Mereka melalaikan perintah kepada Allah. Yang mereka perbuat hanya berbunuh-bunuhan, berbantah-bantahan, berperang satu sama sini. Tapi ada satu bangsa jin yang sejak awal dia lahir, dia telah beriman dan beramal kepada Allah, dan dia bernama Abu Murrah. Saat Abu Murrah ini tidak terkecoh, tidak lalai dengan semua sifat bangsa jin, maka dia Allah angkat ke langit dunia dan diganti namanya dari Abu Murrah menjadi Az-Zahid, yang sangat zahid. Di langit pertama terus naik lagi imannya dan amal ibadahnya ke langit kedua sampai bertukar namanya menjadi Al-Abid. Di langit ketiga berubah namanya Al-Wali. Di langit keempat berubah namanya Al-Arif. Sampai di langit ketujuh namanya Al-Khazin. Allah setarakan dia dengan malaikat
Allah ganti namanya menjadi Azazil. Pada saat namanya Azazil, seseorang, kalau diartikan ini nama Suryani, tapi bukan Suryani yang lagi booming ya, ini Suryani yang betul-betul. Azazil ini sebenarnya bahasa Suryani, bahasanya para malaikat. Artinya ini keagungan Tuhan. Berarti jin yang satu ini telah melampaui mangkok 7 lapis langit sehingga setara dengan malaikat dan bernama dengan Azazil, yang Allah kasih keagungan kepada si hamba tersebut. Sampai di sini satu pelajaran. Siapa yang ingin Allah angkat derajatnya, rahasianya amal ibadah. Sampai di sini pelajarannya, siapa yang ingin Allah naikkan derajatnya di sisinya, rahasianya amal ibadah. Selesai di sini. Kemudian setelah ribuan tahun, tak lama Allah kabarkan di alam semesta bahwa Dia ingin menciptakan seorang khalifah di bumi. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Singkat cerita, setelah beberapa tanah dikumpul untuk jasad Nabi Adam, sampailah pada saat peniupan ruh. Ditiupanlah ruh ke ubun-ubun Nabi Adam, hidup otaknya bisa menganalisa segala apapun. Sampai tiupan ruh ke mata, mata bisa melihat. Sampai tiupan ruh ke hidung, hidung menghirup udara langsung. Sampai ruh itu ke mulut, mulut bisa berbicara. Sampai ke ujung kaki. Pelajaran kedua, kehidupan dan hidup yang sejati, yang namanya manusia sejati itu berarti adalah ruhnya, bukan jasadnya. Kalau dia pulang, wajib kita mati semua. Makanya berarti yang perlu diperbaiki adalah ruhmu. Kenapa? Jasadmu hanyalah bagian untuk tanah-tanah di kuburan dan liang lahatnya. Setelah itu, para hamba-hamba yang senantiasa taat, kaum malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah bermaksiat sedikit pun. Mereka saat diciptakan Nabi Adam sempat bertanya, apakah ya Allah Engkau ingin menciptakan yang ingin membuat kerusakan di bumi? Sebenarnya malaikat ini bukan mau protes, karena mereka melihat bangsa jin yang kerjanya cuma berantem di bumi. Mereka pikir Nabi Adam dan manusia ini bakal seperti itu juga. Maka Allah mengatakan bahwa Allah lebih tahu daripada malaikat semua. Setelah ruh itu sudah sempurna di diri Nabi Adam, malaikatlah nur Nabi Muhammad di sulbi Nabi Adam. Jadi yang membawa rahasia Nabi Muhammad ke dalam setiap diri adalah sesuatu yang bisa menghidupkan itu sendiri, yaitu ruh tersebut. Di mana sebenarnya bagian cahaya Nabi Muhammad dalam diri kita, yaitu di ruh kita tersebut. Kenapa? Setelah masuk ruh ke dalam diri Nabi Adam, sempurnalah pengantaran tempat untuk cahaya dalam diri Nabi Adam. Disitulah cahaya Nabi Muhammad Allah titipkan. Pada saat masih di punggung Nabi Adam, para malaikat berbaris, ribuan malaikat di belakang Nabi Adam menyaksikan keindahan cahaya di punggung Nabi Adam. Nabi Adam bertanya, kenapa ya Allah, kenapa malaikat semua di belakangku? Maka Allah berkata, karena cahaya kekasihku ada di punggungmu. Maka Nabi Adam berkata, pindahkanlah ya Allah ke keningku biar aku pun bisa melihat. Allah pindahkan ke kening, semua ribuan malaikat berpindah ke hadapan Nabi Adam. Ya Allah, aku masih belum puas, pindahkanlah kepada sekira-kira yang bisa kulihat pada setiap waktu. Maka Allah pindahkan nur Nabi Muhammad ke ibu jari Nabi Adam. Sejak saat itu, setiap ibu jari manusia tidak pernah terlihat buruk. Bahkan itu menjadi kode yang bisa menyenangkan hati. Dicium Nabi Adam lah pada saat itu ibu jarinya sambil bersolawat. Maka datanglah syariat ketika Nabi Muhammad lahir pada syahadat azan, waktu iqamah azan. Maka kita sunnah mencium ibu jari dan mengeluskan ke kedua mata supaya mata kita tidak buta sampai wafat. Dengan bacaan marhaban bi habibina wa qurratu aina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat semua malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena mereka telah mengakui ilmu Nabi Adam. Walaupun baru beberapa hari diciptakan, sedangkan malaikat sudah ribuan tahun menyembah Allah. Terpaksa memuliakan Nabi Adam karena ilmunya lebih hebat. Pelajaran yang kedua, ilmu itu hanya melekat kepada yang tawadu.
Itulah rahasia tanah dan air yang Allah ciptakan kepada Nabi Adam, yang bisa ilmunya mengalahkan para malaikat. Kenapa? Karena lengketnya ilmu cuma kepada hati yang mau merendahkan diri kepada Allah. Selamanya orang sombong bodoh sampai mati, saya berani jamin. Kalau mau hafalanmu tak hilang-hilang, lancar semuanya, bersihkan hatimu dari kesombongan, kebanggaan, merasa hebat, segala macam. Inilah yang membuat Nabi Adam secara syariatnya kenapa bisa mengemban ilmu yang lebih hebat dari malaikat. Sifat tanah dan air itu melengketkan semua rahasia ilmu-ilmu Allah dan menjaga kita. Makanya Sayyid Alawi Al-Maliki pernah bilang, takkan berkumpul ilmu dan kesombongan dalam satu dada. Kalau berisi ilmu berarti bersih dari sombong. Kalau berisi sombong akan bisa bersih ilmu itu. Maksudnya ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Itu pelajaran. Kalau mau ilmu yang banyak, yang bermanfaat, yang tajam dan tak lupa-lupa, walaupun kau tak banyak belajar, rahasianya jauhkan hatimu dari kesombongan dan ujub. Kurang lebih selama ayahanda Al-Arif Billah Syekh Mukmin hidup, di tangannya saya masuk thariqah suluk bertahun-tahun lamanya. Saya perhatikan diri saya sendiri, saya baca diri saya sendiri, saya muhasabah diri saya sendiri. Tidak ada yang paling sulit, yang paling berat membersihkannya kecuali 3 hal. Yang pertama kesombongan, yang kedua kedengkian, yang kedua riya, yang ketiga ujub, merasa hebat. Bertahun-tahun saya perhatikan diri saya sendiri setelah belajar di guru ayahanda Waliullah Al-Arif Billah Ayahanda Mukmin. Yang 3 hal ini paling sulit membersihkannya dari jiwa kita, yaitu apa? Kesombongan, merasa hebat, dan juga berbuat riya, beramal karena pujian orang atau menghindari celaan orang. Kemudian setelah itu, ketika hal yang keempat, ketika iblis tak mau sujud, dia masalahnya cuma satu, kesombongan tadi. Dari dunia yang selalu solih, di langit pertama sampai ke-7 yang sampai dipuja dan diberi nama karena ketakwaan dan ibadah, hancur karena satu kesalahan, yaitu juga kesombongan tersebut. Allah rubah bentuknya dari sebagus-bagusnya yang awalnya sudah sama seperti malaikat menjadi seburuk-buruk rupa. Makanya mau kita yang sombong, mau orang lain sombong di hadapan kita, pasti kita nggak enak nengoknya mau sebagus apapun. Sejak saat itu Allah melaknat iblis. Tidak ada sedikit pun nampak keindahan di wajah orang yang merasa sombong. Mau kita dilihat orang, mau kita melihat orang, mau orang itu sebagus-bagusnya secara zahir, kita tetap tidak suka melihatnya kalau dia menampakkan kesombongan. Sejak saat itu sifat sombong ini mengejuantah pada setiap rupa manusia dengan hal yang walaupun dia tidak berubah apapun. Kenapa iblis tak mau sujud? Karena lapisan dosa sombong tersebut, dia tidak bisa lagi melihat siapa yang menyuruhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sifat sombong ini melekat di hati, hilanglah segala adab, ilmu, sopan, siapa Tuhannya pun nggak tahu lagi dulu kalau udah dipenuhi kesombongan. Tapi ada pelajaran yang berharga di sini. Ketika iblis tersebut sudah kena laknat, ada 2 malaikat yang menangis terseru-seru di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat Jibril dan Mikail. Kata malaikat Jibril, ternyata ya Allah, melihat iblis ini akhirnya menjadi yang celaka, dari sempurnanya dia menjadi hamba selama ribuan tahun, akhirnya dia menjadi seorang yang terlaknat. Berarti kami juga ya Allah belum tentu selamat sebenarnya. Kata malaikat Jibril sama Mikail. Inilah yang pernah ditanya si Akmal tentang kalimat Imam Sa'roni di Manaqib Al-Kubra. Dia pernah bertanya begini, Ustaz, kenapa Imam Sa'roni bilang bahwa kalimat ilahi tulir berdausi akhla sampai akhir, hati-hati membacanya. Disinilah rahasianya mal. Kenapa? Orang yang sering membaca ilahi turul berdausi akhla dengan memaknai artinya, bisa-bisa nanti merasa aman di dunia ini. Aku sudah menyerahkan semuanya kepada Allah.
Aku udah ngaku-ngaku tak sanggup di neraka, tak pantas di surga, udah harus selamatkan. Kaitkan ke cerita ini. Kenapa malaikat Jibril menangis? Tidak ada cerita mau orang alim, mau ahli ibadah, ahli zikir, tuan rumah, ayahanda, mau orang suluk. Tidak ada cerita aman sebelum kau ruhmu keluar dengan husnul khotimah. Jangan sok-sokan merasa aman, mau kayak mana pun kita udah bisa merasa buat baik kalau masih hidup di dunia. Masih bisa nanti Allah cabut saja 1 detik penjagaannya kepada kolbu yang beriman itu langsung kafir orang tersebut. Itulah yang ditangisi malaikat Jibril. Berarti ya Allah, kami pun belum tentu selamat semua ini malaikat ini. Iya kata Allah. Kalian semua aman karena aku kehendaki. Kalian semua beriman karena aku beriman. Itu aja sebenarnya ceritanya. Makanya untuk mempertahankan itu Allah kasih jalannya, syukuri anugerah kebaikan itu biar tetap malaikat bahkan bertemu. Jadi pelajaran yang kedua, pelajaran tentang apa di sini? Jangan sampai lengah, mau apapun keadaan dunia ini tetap meminta kepada Allah, berserah diri supaya diselamatkan baik saat hidup, saat ajal, saat dikubur sampai di akhirat kelak. Jangan sampai kita merasa banyak ibadah udah aman, nggak ada cerita seperti itu selama ini. Dari itu konsep tersebut yang terakhir adalah Nabi Adam dan Sayyidah Hawa diturunkan. Tapi ada sebagian lagi sebenarnya yang turunkan dari surga tersebut. Ular Allah turunkan di Isfahan, kalau sekarang itu di Irak, karena dia yang membawa iblis ke surga. Kemudian saat Nabi Adam dan Sayyidah Hawa mengambil buah kulit tersebut, di situ ada bertengger burung merah. Jadi ular dan burung merah ini memang dulu dalam tafsir Ibnu Arabi adalah hewan yang paling gagah dan indah di surga. Burung merah ini diam aja ketika Nabi Adam sama Sayyidah Hawa ngambil buah tersebut. Seharusnya dia melarang, karena dia tahu itu bukan untuk diambil. Burung merah tersebut pun Allah hukum, Allah turunkan ke dunia dengan memendekkan kakinya, hukumannya tersebut. Ular tersebut Allah turunkan dengan membuat giginya menjadi mudarat bagi siapapun, sehingga berbisa, itu maksudnya. Jadi ketika turun Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa, Nabi Adam turun di Jabal Sarondib. Kalau sekarang mungkin Jabal Sarondib tersebut adalah daerah Myanmar kalau nggak salah, gunung tersebut. Di situ Allah turunkan Nabi Adam, sedangkan Sayyidah Hawa diturunkan di tanah Arab atau di Jeddah. Kenapa diturunkan tersebut? Rahasia satu, gara-gara kesalahan yang satu memakan buah tersebut. Semua syariat yang Allah bardukan itu kata Imam Sa'roni gara-gara masalah yang satu aja. Perkara kesalahan Nabi Adam tersebut yang mengambil buah huri tersebut, gara-gara buah tersebutlah akhirnya nanti di syariat Nabi Muhammad SAW adanya sholat, puasa, zakat, dan haji semacamnya. Artinya apa? Kita ingin balik ke sisi rahmat Tuhan kita ke surga. Caranya seperti cerita tadi, kita sucikan diri kita, suci balik, pantas masuk ke tempat yang suci balik. Jadi tugas dunia ini sebenarnya udah jelas Allah tunjukkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai di sini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, supaya langsung serahkan kuisnya ini untuk soal tahfiznya ke Ustadz Fauzur Rahman. Tapi sebelumnya kita tutup dengan doa. Kemudian sebenarnya salam terima kasih kami kepada semua yang terlibat dalam acara yang mulia ini, baik yang memberikan sumbangan materi, donasi, jasa, lelah yang membantu, dan alhamdulillah juga walaupun acara yang seperti ini Allah anugerahi acara ini dengan berkah yang banyak. Ada saudara kita dari Tanjung Balai sebenarnya dari kemarin ngechat saya mau datang ke sini, capek dia mencari entah siapa, ada saudaranya di sekitar Al-Ansor ini atau murid-muridnya, tidak ada. Sebenarnya dia mau hadir pada saat ini, akhirnya dia menitip doa. Saudara kita dari Kalimantan Selatan juga ada menitip doa malam ini. Ada juga saudara dari Pekanbaru Riau menitip doa kita semua pada malam hari ini. Jadi untuk siapapun yang telah memohonkan doanya atas kita malam ini, kami mohonkan kepada semua hadirin dan hadirat untuk memohon kepada Allah nanti dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga semua hajat-hajat mereka dan yang hadir di sini Allah mudahkan,
Semoga segala masalah yang hadir di sini dan semua kawan-kawan yang tak bisa hadir yang dan menitipkan doa tersebut, Allah berikan solusinya, Allah mudahkan segala urusannya, baik yang kecil maupun besar. Allah kuatkan iman. Kemudian kepada kita semua Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Kepada semua orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului, Allah selamatkan sampai akhirat. Kemudian apapun yang menjadi takdir kita dari sisi musibah, semoga Allah lembutkan sehingga tidak merusak iman kita. Apapun yang perlu bermanfaat bagi hidup kita, agama kita, dunia kita, akhirat kita, Allah berikan semudah-mudahnya dengan keberkahan Nabi Muhammad ala hadhihi. Al-Fatihah.